Kalau Anda di majelis ini, ketika Anda menghadap orang yang soleh, ketika Anda menghadiri majelis-majelis yang soleh, Anda cinta kepada anak, pernahkah Anda berpikir, mana anak-anak? Kenapa anak saya tidak mengikuti majelis seperti ini? Jangan-jangan orang tuanya ada di sini, anaknya ada di bar. Jangan-jangan orang tuanya ada di masjid, anaknya di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya ikhwani, cinta kepada anak bukan hanya sekedar dalam urusan makanan, minuman dan pakaian, tapi cinta kepada anak tarbiyah. Ma nahala walidun waladahu afdal min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang lebih bagus dari orang tua kepada anak melebihi daripada pendidikan yang baik ya ikhwani. Karena itu didik anak-anak kita, didik anak-anak kita. Selain itu, jaga anak-anak kita daripada mukhalatatul abdad, daripada teman-teman yang tidak bagus. Lihat para doa-doa para anbiya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepada aku anak-anak yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan salat, juga anak turunanku menjadi orang yang ahli salat. Orang tua kadang-kadang 24 jam saudara tidak melihat anaknya salat, tidak peduli, kadang-kadang tidak melihat, tidak mendengarkan anak baca Quran, tidak peduli. Coba anak tidak makan sehari semalam, nangis orang tuanya. Makan nak, sakit nanti kamu, mati nanti kamu. Dipaksa anaknya untuk makan karena begitu cintanya kepada anak. Tapi anak tidak sholat, anak selalu menyanyi, tidak pernah mengaji, belum pernah menangis baca Quran. Nak, sholat nak, masuk neraka nanti kamu nak. Seakan-akan din tidak berlaku ada pada diri kita semuanya. Ya akhwani, diceritakan ada seorang tua, dia tadi itu udah sangat tua, nanam pohon kurma, disiram, kemudian ditegur, ya Syekh, taghrus an-nakhl wa anta syekhun kabir. Kamu kenapa menanam ini tanaman? Umur kamu sudah tua, mata yathmurlak. Kapan akan kamu merasakan buahnya? Maka dia menjawab, laqad gharasu wa akalna wa innana lanaghrisu liyakulan nasu ba'dana. Kurma-kurma yang kita ambil nih, buah-buahnya ini adalah karena tanaman orang-orang yang dahulu menanam, sehingga kami bisa memanen dan bisa merasakan buahnya. Ketahuilah, aku menanam ini bukan untuk diriku, tapi untuk orang-orang yang datang setelahku. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan untuk anak cucu kita nantinya? Kita merasakan bagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi menanamkan itu faedah kepada kita. Kita baca maulidnya, kita ikuti bagaimana perjalanannya. Begitu juga as-salafus salihin. Pertanyaannya, antum, kita semuanya, apa yang akan kita turunkan kepada anak kita? Gafleh, main-main, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita tanamkan, apa yang disaksikan oleh anak kita dari kehidupan kita ya ikhwani. Karena itu pentingkan sekarang adalah untuk bagaimana Anda menjadi orang yang soleh, yang dikenang anak-anak Anda, dan menciptakan anak-anak yang soleh nantinya. Nikmat yang paling besar setelah menjadi seorang muslim, mukmin dan umat Muhammad adalah ketika Anda mempunyai anak yang soleh. Ni'amul ilahi ala ibadi kathiratun wa ajalluhunna salahul awladi. Nikmatnya Allah yang diberikan kepada manusia banyak sekali. Nikmat yang paling besar diantaranya yaitu punya anak-anak yang soleh. Anak yang soleh nikmat dunia sampai akhirat. Tapi anak yang durhaka
balak dunia sampai akhirat ya ikhwan. Berapa banyak orang tua yang baik, yang ahli ibadah, ternyata nanti di hari kiamat disiksa oleh Allah karena anak tidak dididik dengan baik. Awwalu ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahlu wa auladu fayuqifunahu baina yadillah fayaquluna ya rabbana khudh lana min haqqina minhu fa innahu ma yu'allimuna ma najhal wa yut'imuna al-haram wa nahnu la na'budu dzalik. Pertama nanti yang akan menuntut kepada manusia bukan musuh tapi anak-anak mereka sendiri. Mereka akan menuntut orang tuanya di hadapan Allah nanti dari kiamat sambil menyatakan, ya Allah, bapak dan ibuku belum pernah mengajarkan aku ilmu agama dan memberikan rezeki aku haram. Ya ikhwani, anak anda adalah yang paling berharga dalam kehidupan ini. Rumah yang anda bangun dengan bermiliar-miliar, kalau anda meninggal akan menjadi rumah orang lain. Kendaraan anda yang mewah, kalau anda meninggal akan menjadi kendaraan orang lain. Bahkan pakaian yang melekat di tubuh anda, kalau anda meninggal akan dipakai orang lain. Istri yang anda cintai kalau masih muda, kalau anda meninggal mungkin jadi istri orang lain. Tetapi anak tidak mungkin akan menjadi anak orang lain. Awas, hati-hati. Anda duduk ada di sini menjadi orang muta'alliq bis salaf, menjadi orang yang cinta dengan salaf. Jangan nanti anak anda ternyata menjadi orang yang benci dengan salafnya sendiri, keluar daripada thariqahnya mereka. Karena itu wasiatkan kepada anak-anak anda, jangan keluar daripada jalan datuk-datuknya. Ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Jadilah seperti Nabi Yakub yang tanya kepada anak-anaknya, setelah aku meninggal kamu beribadah kepada siapa? Maka mereka menjawab, kami beribadah kepada Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu Ibrahim, Ismail, Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Begitulah kita seharusnya kita duduk dengan anak kita, setelah aku meninggal nak ikut thariqah siapa kamu? Ajari mereka menjawab, kami akan ikut thariqah datuk-datuk anda, aslafuna as-salihun, dan kami tidak akan keluar sampai kami mati. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Habib Ali Al-Habsyi berkata, man lasum salak tariq ahlu tahayyam wada' faya furu'an nabi siru alal ittiba'. Siapa yang tidak mengikuti jalur daripada salafnya, bingung, nggak tahu jalur tambahan, nggak sampai bingung, dan dia akan hilang arah, nggak akan bisa keluar daripada pemikiran-pemikiran yang tidak ada solusinya itu semuanya. Karena itu siru al-ittiba, ngikuti jalur yang benar. Inti punya datuk baik-baik semuanya, kok ngikuti jalur yang lain? Man tafa' bi ahluh illa man ala najihim sarum haid saru waqtafatil kal athar. Nggak manfaat itu datuk kamu yang soleh itu, nggak manfaat kecuali kalau kamu ngikuti jalurnya mereka. Kamu ngikuti jalur mereka, nggak keluar daripada jalur mereka. Ajib, datuknya begitu hebat, kemudian ikuti jalur yang lain yang belum kenal sama sekali, yang mungkin dikenalkan oleh wartawan, yang dikenal oleh jurnalis, kemudian datuknya sendiri, orang tuanya sendiri kadang-kadang ditinggalkan, ya ikhwan, padahal mereka adalah minas salihin. Karena itu hayyar bihaqli wa fi midrih tahirul uqul mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul. Bingung memikirkan ini, turunan orang-orang yang soleh keluar daripada jalur orang tuanya yang soleh, saudara. Bingung, yang dicari apa? Padahal itu yang kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya akhwani, kalau kita piara ayam, yang kita harapkan adalah telur atau daging daripada itu ayam. Kalau kita piara kambing, kita harapkan dagingnya bisa dibuat sate, dibuat gulai dan lain-lainnya. Kalau kita piara sapi, susunya atau tenaganya
bisa dibuat untuk menggarap sawah, atau kalau hari raya kurban lumayan itu jadi duit yang banyak. Kalau kita piara anak, apa yang kita harapkan? Telurnya, dagingnya. Yang kita piara anak, yang kita harapkan adalah akhlaknya. Yang kita harapkan dari anaknya adalah kebaikannya. Ayam supaya banyak telur, kasih makan yang banyak. Kambing supaya banyak dagingnya, begitu juga sapi supaya banyak susunya, kasih makan yang banyak. Tapi anak kita nggak cukup kasih makan lah. Tapi tarbiyah, pendidikan ya ikhwani, pendidikan, cinta kepada anak. Masya Allah, ketika merasakan makanan yang lezat langsung dibawakan oleh-oleh. Kenapa? Pingin anaknya juga merasakan itu semuanya. Cinta kepada anak, ketika minum minuman yang segar dibawakan oleh-oleh. Cinta kepada anak, ketika menyaksikan baju yang bagus dijahitkan pakaian yang bagus. Kalau anda di majelis ini, ketika anda menghadap orang yang soleh, ketika anda menghadiri majelis-majelis yang soleh, anda cinta kepada anak, pernahkah anda berpikir mana anak-anak? Kenapa anak saya tidak mengikuti majelis seperti ini? Jangan-jangan orang tuanya ada di sini, anaknya ada di bar. Jangan-jangan orang tuanya ada di masjid, anaknya di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya ikhwani, cinta kepada anak bukan hanya sekedar dalam urusan makanan, minuman dan pakaian, tapi cinta kepada anak tarbiyah. Ma nahala walidun waladahu afdal min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang lebih bagus dari orang tua kepada anak melebihi daripada pendidikan yang baik ya ikhwan. Karena itu didik anak-anak kita, didik anak-anak kita. Selain itu, jaga anak-anak kita daripada mukhalatatul abdad, daripada teman-teman yang tidak bagus. Jaga mereka. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-mar'u ala dini khalilih. Manusia itu menurut agama dan pemahaman saudaranya. Anda dididik dengan cinta kepada salaf. Kalau teman anda yang mukhalafah dengan salaf, entar lagi anda akan berubah. Jauhi dari teman yang demikian ini, lebih kamu menjauh daripada seekor singa yang akan menerkam kamu. Fir min qurana isu firaraka minal asad, asyaddu min firarika minal asad. Ketika anda menghadiri majelis ini, maka di sini diceritakan orang yang soleh, dan Nabi menyatakan inda dzikri salihin dan zilur rahmah. Ketika disebut nama orang soleh, turun rahmat Allah. Wa kaif bil julus ma'hum. Kalau ketika disebut diceritakan orang yang soleh, itu turun rahmat Allah, apalagi yang pernah duduk dengan orang yang soleh ya ikhwan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita pernah duduk bersama Habib Anis. Kita bisa pernah berduduk dengan orang-orang yang soleh. Mafhum mukhalafahnya inda dzikril asin tanzilul ghadab was sakhat. Kalau ketika disebut orang yang soleh, turun rahmat Allah. Ketika disebut orang yang maksiat, orang yang fasik, maka di situ turun murka Allah Subhanahu wa taala. Wa kaif bil julus ma'ahum. Anda bisa bayangkan, menyebut orang yang fasik ada bisa turun murka Allah, apalagi kumpul bersama mereka. Karena itu terjadinya bala itu semuanya karena orang mukhalifin, saudara. Terjadinya bala itu karena orang-orang yang maksiat kepada Allah. Wala nudhiqannahu minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Allah akan rasakan kepada manusia adab dunia yang tidak seberapa, bukan adab yang keras. Nanti ada di akhirat, ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah kirimkan itu adab? La'allahum yarji'un, untuk mereka tadi itu kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Islam, untuk kembali kepada ajaran yang benar. Karena itu harapan kita semuanya dalam majlis ini bukan hanya sekedar kita hadir dengan jasad kita, tapi dengan
hati kita, dengan hati kita ya ikhwani. Tadi bagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi, seorang yang soleh, menyatakan itu adalah sekelompok manusia pilihan Allah yang digiring oleh Allah untuk dibersihkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Dan kita semuanya mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah cabut dari kita segala cinta dunia, ambisi kedudukan. Allah jadikan kita orang yang cinta kepada orang-orang yang soleh. insyaallah anak kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh, dijauhkan daripada segala narkoba, daripada minuman keras ya Rabb. Mudah-mudahan insyaallah mereka menjadi anak yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya tetap berpegang dalam jalurnya salaf. Amitna fi tariqatihim, mudah-mudahan mati tetap dalam tariqahnya mereka. Wa ma'afati minal fitani, dan mudah-mudahan kita selamat daripada segala fitnah yang akan merusak kita semuanya ya Rabb. Lindungi anak-anak kita daripada segala yang merusak akhlak mereka, lindungi anak-anak kita daripada segala yang merusak akidah mereka, lindungi anak-anak kita ya Rabb daripada segala yang menjauhkan daripada Allah dan Rasulullah. Jadikan mereka anak-anak yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin.